Langit Jakarta tak pernah benar-benar gelap. Lampu-lampu kota menghalau gelap malam, tapi tidak bisa mengusir kesepian. Di bawah sorot lampu jalan yang berkedip, Darto duduk bersandar pada dinding dingin trotoar. Jaket lusuhnya menutupi tubuh kurus yang mulai rentah. Tak banyak orang meliriknya. Bagi mereka, ia hanyalah bagian dari latar belakang kota. Pengemis yang tak punya masa depan. Namun Darto bukanlah sembarang pengemis. 2 dekade lalu, ia adalah dosen filsafat di universitas ternama. Mahasiswa-mahasiswa dulu mengaguminya karena kejernihan pikirannya dan kemampuannya menghidupkan topik abstrak menjadi nyata. Tapi tak satu pun dari mereka tahu bagaimana hidupnya berubah setelah istri dan anak semata. Wayangnya tewas dalam kecelakaan tol Cipularang. Kematian itu merenggut lebih dari sekadar keluarganya. Itu merenggut seluruh makna hidupnya. Ia meninggalkan pekerjaannya, menjual rumah dan seluruh harta, lalu menghilang dari kehidupan akademik. Ia memilih menjadi tak terlihat, menjadi pengemis di kota yang tak peduli. Di dunia yang berbeda namun tetap sama kelamnya, Wayne menjalani hidup sebagai LC Ladies Companion. Usianya baru 23 tahun, tapi wajahnya tampak jauh lebih dewasa. Ia adalah salah satu pendamping paling dicari di klub malam Paradiso. Di dunia gemerlap itu, Wayne memainkan peran, tersenyum, tertawa, melayani. Tapi setiap malam, ketika wajah palsu itu dilepas, ia menangis dalam kesendirian. Wayne bukan tanpa alasan memilih jalan ini. Ayahnya meninggal saat ia 14 tahun, dan ibunya jatuh sakit. Sejak lulus SMP, ia bekerja serabutan. Tawaran menjadi LC datang dari teman sekolahnya, katanya hanya menemani, tidak lebih. Tapi kenyataan jauh lebih kelam. Demi biaya rumah sakit ibunya dan sekolah adik-adiknya, Wayne menelan pahitnya dunia malam. Malam itu hujan turun deras, klub malam tetap ramai, tapi malam menjadi saksi perubahan takdir. Wayne baru saja dikeluarkan dari klub setelah berseteru dengan seorang pelanggan kaya yang memaksanya melakukan sesuatu yang tak ia mau. Ia didorong keluar, basah kuyup, dan duduk menangis di trotoar. Darto, yang duduk beberapa meter dari sana, memperhatikan. Ia mendekat perlahan, lalu tanpa kata, melepaskan jaket lusuhnya dan menaruh di bahu Wayne. Bisa masuk angin kalau duduk lama-lama di sini, ucap Darto. Wayne menatapnya bingung, curiga, lalu perlahan, tenang. Tak ada nafsu di mata lelaki tua itu, yang ada hanya empati. Mereka berbincang tentang hidup, tentang luka, tentang kehilangan. Darto, yang terbiasa menasihati mahasiswa, bicara dengan ketulusan yang tak pernah Wayne dapat dari para pria kota. Sejak malam itu, mereka sering bertemu. Wayne mulai keluar lebih awal dari klub hanya untuk duduk bersamanya. Mereka bicara tentang banyak hal, tentang filsafat, tentang makna, tentang pilihan hidup. Wayne mulai merasa dihargai. Untuk pertama kalinya, ada orang yang melihatnya bukan sebagai tubuh, tapi sebagai manusia. Darto pun menemukan kembali makna bahwa dalam mendengarkan dan menemani, ia masih bisa menyembuhkan luka orang lain, sekaligus lukanya sendiri. Suatu malam, ketika kota sepi dan langit cerah, Wayne datang membawa makanan kecil dan minuman hangat. Mereka duduk berdua di bangku taman kecil. "Kalau aku bukan LC, apa kamu masih mau ngobrol sama aku?" tanya Wayne. "Kalau kamu bukan kamu, aku tidak akan pernah kenal sosok yang begitu kuat dan jujur seperti ini," jawab Darto. Malam itu, mereka saling mendekat. Pelukan pertama terasa asing, tapi hangat. Dalam diam, mereka membiarkan luka mereka menyatu. Cinta tidak selalu datang dalam bentuk megah. Kadang ia datang dalam pelukan dua orang hancur yang memilih untuk saling menyembuhkan. Beberapa minggu kemudian, Wayne merasa tubuhnya berbeda. Ia mual, mudah lelah, dan akhirnya memeriksakan diri. Positif hamil. Dunia terasa runtuh. Bagaimana ia harus menjelaskan pada semua orang bahwa ia hamil dari seorang pengemis? Ia menangis di hadapan Darto, mengaku takut. Tapi lelaki tua itu menggenggam tangannya dan berkata, "Anak ini bukan aib. Dia adalah penanda bahwa hidup masih memberi kita kesempatan untuk menumbuhkan harapan." Mereka meninggalkan kota. Dengan tabungan seadanya, Darto membawa Wayne ke kampung halamannya di Jawa Tengah. Di sana,
Mereka menempati rumah kecil bekas peninggalan orang tuanya. Darto mulai mengajar anak-anak desa secara sukarela. Wayne ikut membantu, mengajari ibu-ibu membuat kerajinan tangan. Mereka hidup sederhana, tapi bahagia. Anak mereka lahir dan diberi nama Harapan Damarjati. Tahun demi tahun berlalu. Suatu hari, seorang jurnalis muda datang ke desa untuk meliput program belajar gratis. Ia terkejut mengetahui pengajar utamanya adalah mantan dosen ternama yang kini hidup sederhana bersama mantan LC. Kisah mereka ditulis dalam artikel panjang yang viral. Banyak yang terinspirasi. Donasi datang. Pusat belajar berkembang. Anak-anak dari desa-desa lain mulai berdatangan. Win pun membuka klinik kecil bagi ibu-ibu yang tak mampu periksa ke kota. Harapan tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh empati. Ia tahu kisah kedua orang tuanya. Ia tak malu, ia bangga. Ketika remaja, ia berkata pada ibunya, "Aku akan membuat dunia tahu bahwa anak dari pengemis dan Nelse bisa jadi pemimpin yang memanusiakan manusia." Dalam hidup, kadang cinta datang dari tempat yang paling tak terduga. Tapi bukan dari mana kamu berasal yang menentukan masa depanmu, melainkan bagaimana kamu memilih untuk bangkit dan menciptakan makna baru. Dan di sebuah desa kecil, seorang mantan pengemis, seorang mantan Alce, dan seorang anak bernama Harapan menjadi bukti bahwa cinta, pengampunan, dan perubahan bisa mengalahkan stigma apapun.